Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI drone video ekskavator bangun akses simpang susun Krukut. Ya, sebenarnya tidak hanya ekskavator ya, banyak sekali alat-alat berat pokoknya yang terlihat di video pada hari ini. Dan tadi pagi nih ya, tadi pagi tampak sangat cerah sekali dan juga angin yang sangat kencang ya. Saya mendapatkan dua peringatan dari DJI drone, DJI Mavic Mini yang saya gunakan ini, mendapatkan dua peringatan angin kencang. Dan biasanya lebih sering tidak ada peringatannya dibandingkan kondisi hari ini ya. Mungkin juga karena memang menurut BMKG juga sedang ada perubahan iklim ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Itu kalau dari informasi yang ada di BMKG ya. Baik, kita sebelum melihat ke arah simpang susun Krukut, lagi-lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa untuk jalur keluar dan masuk ke Krukut dari jalan raya hanya ada di titik ini saja ya. Jadi pastikan kembali sudah mengetahui bagaimana akses masuk dan keluar saat ini. Di informasinya ya, tidak ada tambahan lagi pintu tol lain selain yang ada di sini yang sudah beroperasi, yang termasuk dari bagian tol Depok Antasari tahap 2 ya. Jadi untuk keluar di Krukut yang jelas-jelas sekali hanya ada ini saja. Nah, ini ya, kita lihat ya. Akses keluar ke jalan Krukut dan juga akses masuk dari jalan Krukut, dan itu semua hanya menuju dan dari gerbang tol Cilandak Utama dan juga gerbang tol Brigif ya. Nah, jadi untuk menuju ke Sawangannya atau dari Sawangannya itu tidak ada ya. Dan untuk yang ingin tahu, lalu di simpang susun Krukut 8 ram itu untuk pengerjaan tol apa saja? Itu silahkan kembali, nanti kalau memang masih belum tahu, tulis di kolom komentar, nanti saya kasih link videonya untuk mengetahui 8 ram yang dikerjakan oleh tol Cijago tahap 3 dengan tol Desari tahap 2 ya. Itu untuk akses ram apa saja, dari mana mau kemana, nanti akan saya kasih link video yang sudah pernah saya buatkan ya. Baik teman-teman semua, sengaja saya coba ambil dari ketinggian agar bisa melihat bagaimana megahnya ya, megahnya atau besarnya simpang susun Krukut ini. Yang kita bisa lihat di sini ada 8 ram sekali lagi, dan hanya 4 ram yang menjadi target pada bulan Juni 2022. Nah, dari lokasi ini ada ram 3 dengan ram 8. Ram 3 menuju ke Kukusan, ram 8 menuju ke gerbang tol Limo ataupun tol Serpong Cinere seksi 2 dan jaringan tol Jor 2 lainnya ya. Nah, yang merupakan target di Juni 2022 itu hanya RAM 3 saja. Dan terlihat sangat-sangat jelas bahwa di jalur RAM 3 dengan RAM 8 ini sedang ada untuk material lapisan dasar pengerjaan oleh, di sana kita lihat ada ekskavator di sisi kanan terdekat sedang melakukan penggalian. Lalu ada Vibro yang melakukan untuk pemadatan, dan ini adalah yang dikerjakan oleh kontraktor dari Tol Desari ya. RAM 3 itu pengerjaannya dilakukan oleh Tol Desari, atau kontraktornya itu adalah GI ya, Girder Indonesia. Jadi sekali lagi, untuk khusus di simpang susun Krukut, pengerjaan dari 8 RAM itu dibagi dua. 4 RAM dikerjakan oleh GI saja, dan 4 RAM lainnya dikerjakan oleh kontraktor Cijago 3 yaitu PP Presisi LMA KSO ya. Nah, kita udah lihat itu RAM 3 dengan RAM 8. Maka kita coba lihat RAM 2 dengan RAM 5. Nah, ini juga seperti halnya di RAM 3, RAM 8, karena jalurnya berbarengan atau bersamaan, jadinya dikerjakannya mau tidak mau juga berbarengan ya. Walaupun sebenarnya satu jalur RAM-nya itu bukan target yang jadi bulan Juni 2022. Di jalur RAM 2 dengan RAM 5 ini hanya jalur RAM 5 saja yang menjadi target untuk bulan Juni 2022. Seperti apa detail-detail pengerjaannya, mari kita saksikan. Di sini sedang ada pengerjaan untuk granular, namun belum sampai ke titik paling atas dari jembatan ini, jembatan RAM 2 dengan RAM 5. Lalu kita lihat sudah mulai ada pembesian untuk di area ini ya. Pembesian baik untuk di bagian lantai dasar untuk jalan tol
Cijago 3 menuju ke Desari, ataupun juga untuk sudah ada pembesian untuk di bagian dinding tepi di jembatan RAM 2 dengan RAM 5 ini. Sedangkan di depan sana kita lihat juga saat ini sedang ada crane yang mengangkat material-material kebutuhan untuk pekerjaan pembesian yang saat ini sedang dilakukan oleh petugas kontraktor Tol Cijago 3, yaitu LMA PP Presisi KSO ya. Dan kita lihat di depannya juga masih ada pengerjaan pemasangan galvalum ataupun bondek ataupun plat ya untuk bagian dasar dari jembatan RAM 2 dengan RAM 5. Yang saat ini kita lihat juga besi-besinya sudah mulai diturunkan atau di unloading di area jembatan RAM 2 dengan RAM 5. Mari kita coba maju terus ke depan. Mohon maaf ya jika kondisinya ini saya dengan perlahan sekali karena posisinya tadi ada crane yang sedang mengangkat material. Lalu juga di sini ada tower crane, di depan sana juga tower crane membantu untuk mengangkut material-material yang ada di jembatan untuk pekerjaan jembatan RAM 2 dengan RAM 5 yang ada di video kali ini. Dan kita melihat di sini juga ada material-material backcasting, ada material-material plat ataupun bondek ataupun galvalum ya yang kita lihat saat ini. Dia ada banyak-banyak istilah ya, mohon maaf saya sebutkan semuanya aja biar nggak bingung ya. Takut nanti saya sebut salah satunya nanti ada yang tidak mengerti begitu ya, atau tidak paham. Ini kita lihat ya, saat ini juga masih ada pengerjaan untuk pemasangan galvalum ataupun bondek ataupun plat yang saat ini kita lihat ya, masih ada pemasangan. Dan ini adalah sekali lagi merupakan bagian dari jembatan RAM 2 dengan RAM 5. Dan di titik yang paling ujung ini, titik depan kita ini sudah terlihat pengerasannya berbeda ya, baik untuk di posisi lapisan jalannya ataupun di bagian dinding tepi dari jembatan RAM 2 dengan RAM 5. Nah, yang menarik lagi adalah di area sisi ini sudah mulai ada penimbunan tanah, namun belum selesai semuanya karena sepertinya saat ini di bagian dekat dengan box traffic dari RAM 7 saat ini sedang ada pekerjaan untuk pemasangan saluran air ataupun gorong-gorong. Kita lihat juga di sana materialnya sudah ada, sudah di-unloading di sekitar box traffic dari RAM 7. Pekerjaan lainnya, detail-detail lainnya kita lihat ada vibro, ada juga dump truck yang membawa tanah. Saat ini terlihat sangat-sangat jelas ya bahwa vibro melakukan proses pemadatan tanah untuk area jalur dari RAM 7 dan juga untuk pekerjaan dari jalur RAM 2 dengan RAM 5. Nah, dari box traffic ini kenapa sih perlu ada box traffic? Karena nanti bagian atasnya ya, bagian atas dari box traffic ini akan menjadi jalur dari RAM 5, sedangkan di bagian dalam box trafficnya itu menjadi jalur RAM 7. Ya, RAM 7 itu berasal dari gerbang tol Limo ataupun juga dari gerbang tol Pamulang, tol Serpong Cinere seksi 2 menuju ke arah gerbang tol Sawangan ya, dari tol Desari tahap 2. Nah, nantinya wing wall dari box traffic RAM 7 ini nanti akan dipadatkan atau akan ditimbun oleh tanah. Seperti yang kita lihat saat ini ada dump truck yang sedang melakukan proses unloading tanah. Dan juga kita lihat di sini ada vibro roller ataupun juga mungkin seafood roller yang fungsinya sama, bertugas untuk melakukan pemadatan tanah di area pekerjaan jalur dari RAM 5 ini ya, jembatan dari RAM 5 ini. Jadi di sini box traffic ini sekali lagi nanti ada jalur dari RAM 5 ya. Nah, kita lihat di situ ya jelas ya ada juga gorong-gorong yang saat ini sudah disimpan atau sudah di-unloading di dekat dengan box traffic dari RAM 7. Nah, di dalam box traffic sendiri kita lihat juga sudah ada pemadatan tanah di sana. Dan sekali lagi inilah jalur dari dengan jembatan RAM 2 dengan RAM 5. RAM 2 dengan RAM 5 ini sekali lagi menuju ke arah yang sama, yaitu adalah gerbang tol Brigif ataupun juga gerbang tol Cilandak Utama ya. Namun asalnya berbeda. RAM 2 dari gerbang tol Limo ataupun gerbang tol Pamulang Serpong Cinere seksi 2, sedangkan RAM 5 adalah merupakan akses dari tol Kukusan ataupun Cijago 1 dan 2 ya, ataupun juga Jagorawi. Nah, kita lihat di sana ada dump truck yang baru saja melakukan proses unloading. Kita lihat juga di sana ekskavator sedang melakukan persiapan-persiapan lainnya, sepertinya sedang di area saluran air ya di sana ya, di titik tersebut. Dan nantinya semakin kelihatan bentukan jalannya. Di depan sana itu adalah jalur dari RAM 7 dengan RAM 2. Baik, kita beralih lagi ke jalur RAM 5. Di titik ini ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah karena di sisi kirinya atau di sisi kiri video ini ya, dari video ini kita melihatnya ya. Itu akan ada pengerjaan untuk jalur cincin RAM 6
RAM 6 itu dikerjakan oleh kontraktornya GI ya, dari Desari GI. Ini membentuk cincin yang saat ini kita lihat ada vibro roller melakukan pemadatan tanah untuk di cincin. Sedangkan untuk di bagian di jembatan RAM 5-nya kita lihat masih ada timbunan-timbunan tanah yang sudah di-unloading namun belum dipadatkan karena masih mungkin menunggu pengerasan bagian dinding penahan tanah yang akan beririsan dengan jalur dari RAM 6 ini. Coba saya akan naikkan sedikit agar terlihat lebih presisi mengenai jalur cincin yang membentuk untuk jalur RAM 6 ya. Dari arah Sawangan menuju ke Kukusan. Ya, kurang lebih seperti ini ya bentuk cincinnya. Jadi dia akan memutar. Jadi memutar akan turun ya. Jadi akan manuvernya itu turun lalu masuk di jalur bawah dari Tol Desari tahap 2 atau terowongan ataupun tunnel ya yang ada di area ini. Nah, nanti bersamaan dengan jalur dari Tol Cijago 3 dari arah gerbang Tol Limo ataupun Tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, nanti bergabungnya yang saya dengar informasinya jalur RAM 6 ini nanti bergabung dulu dengan jalurnya RAM 3 lalu baru nantinya bergabung dengan jalurnya Tol Cijago seksi 3. Gitu. Itu yang informasi yang saya terima. Ya, makanya di sini simpang susun Krukut itu megah banget, besar banget, luas banget. Karena juga di sini ada sutet, ada sut, ada jalur pipa gas. Yang ketiganya itu tidak diganggu gugat posisi-posisinya. Sehingga jalur simpang susun Krukut inilah yang harus menyesuaikan ya. Nah, makanya menjadi sangat lebar dan sangat megah. Nah, ini adalah posisi dari jembatan RAM 5 yang juga sudah ditimbun oleh tanah, yang sudah dipadatkan oleh vibro roller ataupun juga seafood roller. Nah, kita lihat di sini masuk dari terowongan yang ada di bawah Tol Desari tahap 2. Nah, sedangkan di depan sana yang ada dump truck, ada 2 dump truck dan juga ada material, itu adalah merupakan terowongan dari jalurnya RAM 8 yang tadi di awal video kita sudah melihat jalurnya seperti apa ya. Nah, di sini juga ada jalur RAM 6. Sebenarnya bersamaan dengan jalur RAM 1 ya. RAM 1 itu dari gerbang Tol Sawangan namun menuju ke gerbang Tol Limo ataupun juga gerbang Tol Pamulang, Tol Serpong Cinere seksi 2. Ya, baik kita maju sedikit untuk melihat bagaimana titik yang kemarin sudah dilakukan pembongkaran oleh ekskavator di sekolah ya, di titik sekolah. Nah, seperti apa kondisi saat ini? Apakah sudah ada mulai pembongkaran lahan atau jalur yang ada di sana? Kita lihat ya, kita coba lihat dari ketinggian. Sepertinya di titik ini belum ada pembongkaran, baru sekedar pembongkaran saja. Baru pembongkaran titik yang posisi yang sekolah ya, awalnya dari sekolah di sana. Kini sudah rata ya. Tinggal menunggu bagaimana ke depannya, apakah nanti dia posisinya akses untuk masuk ke jalur RAM 1 dengan RAM 6, apakah nanti akan ada penimbunan tanah di sana untuk jalur sama seperti di titik jalur RAM 4 yang saat ini kita bisa lihat ya. Nah, kita lihat nanti ke depan seperti apa ya, apakah nanti titiknya sama dengan jalur RAM 4 ini atau berbeda. Nah, kalau titik RAM 4 ini kita lihat saat ini sedang ada unloading tanah dari dump truck dan juga sedang proses pemerataan oleh dozer dan pemadatan oleh vibro roller ataupun juga seafood roller ya. Jadi untuk pemerataan tanahnya itu dibantu biasanya oleh alat berat yang disebut dengan dozer ataupun juga ada motor grader. Dari motor grader ataupun dozer biasanya dia membantu untuk meratakan atau mendistribusikan tanah-tanah tersebut ya agar lebih rata. Lalu fungsinya nanti untuk vibro roller ataupun seafood roller itu dia membantu untuk memadatkan tanah tersebut di jalur yang sudah ditetapkan. Dan ini kita lihat untuk di jalur RAM 4-nya, untuk di bagian double box yang dekat dengan masjid yang sudah direlokasi, ini sepertinya sudah masuk ke bagian area granular. Dan kita lihat di sini ekskavator sudah membantu untuk menggali, membentuk dinding penahan tanah sepertinya ya. Nah, kita lihat ya sudah miring, sudah berbentuk miring-miring. Dan saya tidak tahu nanti apakah nantinya akan dilakukan pemasangan batu kali untuk dinding penahan tanah dari jalur ini atau seperti apa, nanti kita pantau terus saja ya. Saya belum sempat lagi untuk bertanya ke petugas karena saat ini juga tadi saya tidak bertemu dengan petugas yang hampir semuanya sedang sibuk berada di tengah-tengah area proyek ya. Gitu, oke. Saat ini kita melihat juga ada jalur dari RAM 7. RAM 7 juga sudah kita lihat semua di video kemarin. Dan video sisi kanan dari video ini semua sudah kita bahas di video kemarin. Jadi pastikan yang ingin tahu bagaimana progres di titik dari sisi kanan video ini, maka silakan kembali ke video sebelumnya dari video hari ini.
Ya, mari kita lihat lagi untuk di perkembangan jalur RAM 7 dan juga jalur RAM 6 sebelum kita mengakhiri video ini. Nah, jalur RAM 7 juga belum ada pengerjaan lanjutan karena memang juga targetnya bulan Oktober 2022 ya. Saat ini lebih ke prioritas untuk 4 RAM terlebih dahulu, yaitu jalur dari RAM 3, RAM 4, RAM 5 dengan RAM 6 ya. Nah, itulah yang sudah semua saya sampaikan. Jadi semoga perjalanannya lancar, kita doakan aja semoga semuanya lancar. Baik dari pengerjaan tol Desa di tahap 2 melalui kontraktornya GI ataupun juga tol Cijago 3 melalui kontraktornya yaitu LMA PP Presisi KSO. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desari terbaru berikutnya dan juga tol Serpong Baraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.